Itu awalnya gimana tuh Mas Yusuf? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Background kita ini nggak penting. Yang penting itu adalah kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kita seperti apa juga nggak penting. Buat kemudian kemajuan kita, perubahan dan perbaikan kita asli nggak penting. Mau di mana kek, gimana kek, ya keadaan kita nggak penting. Yang penting keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia itu maha stabil, maha punya, maha memiliki, maha kaya, maha siap membantu kita. Nah, ini yang membuat kita ini harusnya tersenyum terus, senang terus, bahagia terus, yakin terus. Bahwa insya Allah dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita bakal berubah dan bakal jauh lebih baik lagi keadaan hari ini dan keadaan-keadaan di keesokan harinya hingga kemudian akhir hayat kita, bahkan keluarga kita. Indonesia dan turunan-turunan kita semua hingga akhir zaman. Ya. Udah datang nih Kak Wirda sama Kak Kumi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadir nih ya Kak Wirda, Kak Kumi, Mas Yusuf. Oh, Mas Namanya Yusuf. sama. Namanya sama. Mas Yusuf, Mas Yusuf Sudarsono, asal Brebes. Ya. Nyata nih apa yang Papa sampaikan ke Kak Wirda dan Kak Kumi bahwa no matter who you are, nggak peduli siapapun Anda, dengan background apapun. No matter what you are, nggak peduli seperti apapun gitu loh. Ya, seorang buruh tani bisa bermimpi tinggi-tingginya. Seorang yang bodoh sekalipun gitu ya, boleh buat dia bukan cuma bermimpi masuk UI, bukan cuma bermimpi masuk ITB, bukan cuma bermimpi masuk semua kampus di dalam negeri, UIN, atau bahkan di luar negeri. Dia boleh bermimpi punya kampus sendiri. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau ini konon katanya buruh tani, anak dari buruh tani. Terus dalam tanda petik lulus SMP Doangan. Merantau ke Jakarta jadi pembantu, tukang es, pelayan warteg gitu lah. Nah, nanti banyak lagi cerita yang pasti pemirsa senang kalau orang ceritanya dari bawah, dari minus. Tinggal pesan Papa, Kak Wirda, Kak Kumi ya, dan semua yang menyaksikan ini baik di Zoom maupun di layar televisi dan di RCTI Plus ya. Pesannya adalah jangan sampai omongan kita, pikiran kita, perasaan kita, kalimat, ucapan kita, tulisan kita ngikutin keadaan kita yang di bawah. Gak boleh. Itu harus kemudian kita sandarkan kepada yang maha tinggi, maha besar, maha luas, maha kaya, maha mulia, maha agung. Oke, baik. Silakan Kak digali dari tamu kita. Mudah-mudahan pengantar dari Papa ini juga ikut membesarkan hati Papa. Dan semua yang lagi merasa kecil hatinya. Aduh, gue bukan siapa-siapa. Aduh, gue gak punya apa-apa. Ya, gak ada siapa-siapa juga. Enggak, ada Allah dengan segala kemahaannya. Ya mungkin bisa langsung aja kita mulai kali ya. Mas Yusuf. Iya namanya sama ya. Sama. Kalau Belakangnya doang ngomong ada Mas Mansur Yusuf ya? jangan kemari. Masalah nih. Itu awalnya gimana tuh Mas Yusuf? ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang Yusuf anak buruh tani. Kalau petani itu kan punya sawah. Nah, Kalau saya anak buruh tani. oh beda ya? Beda. Buruh tani. Buruh tani dan petani. Oh, Kalau petani petani punya punya sawah. sawah. Kalau ini yang bekerja sama Pak Tani namanya buruh tani. Oh, benar-benar. Dan alhamdulillah orang tua saya sangat luar biasa sekali. Dia memberikan kesempatan saya berkali-kali untuk keluar dari sekolah, Tat. Gak usah sekolah. Zaman dulu seperti itu. Karena saking kemiskinannya kami, Iya. gak usah sekolah, udah jadi petani saja. Hmm. Tapi saya bertekad minimal saya bisa ngaji, gitu. Minimal. Saya Gitu bilang ya. gitu. Makanya setelah lulus SD itu pun terseok-seok, dibuanglah saya ke salah satu pesantren di Kendal. Tat. Dibuang. Nah, dibuang terus terang aja. Jadi karena memang orang saking miskinnya keluarga kami, jangan kata untuk menyekolahkan, Tat, karena saat itu keadaan ekonomi sangat luar biasa. Setelah lulus sanawiyah kurang lebih sekitar tahun 91 92
Saya nekat kabur dari pesantren, Tat. Itu naik truk tangki. Saking kepengin jangan sampai adik-adik saya tuh nggak sekolah. Oh, Jadi saya punya adik 3. ngorbanin diri nih. Iya, ngorbanin diri. Bismillah, saya naik adik-adiknya truk sekolah. tangki itu dari Alas Roban, Tat. Oke, Alas Roban. Sampai mendarat itu di Ciledug. Lah, Mah, Iya, truk tangkinya sampai Ciledug. Dekat rumah Dan itu kita. saya sebatang kara. Saya nggak pernah tahu Jakarta seperti apa. Saya nggak pernah tahu apa namanya dunia luar itu wah, seperti ini apa. menarik, ini asik ini. Ya, dan sampai ketemu di sana sampai Sudimara, saya masih ingat banget. Itu di stasiun Sudimara itu subuh. Setelah sholat subuh, bingungan karena lapar nggak punya uang tadi kan. Nah, si supir itu luar biasa sekali. Beliau apa namanya mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Memberikan uang saat itu kurang lebih sekitar 200 rupiah, Tat. Perak. Masya Allah. Minimalnya kamu bisa bertahan hidup seminggu. Bayangkan 200 perak seminggu. Dan alhamdulillah setelah saya sholat Nggak mungkin, subuh Kak, karena 200 perak dulu tetap makan mahal. mahal. Setelah sholat subuh saya lihat di depan apa namanya salah satu suro atau masjid kecil itu ada toko material. Nah di toko material tersebut saya mendaftarkan diri. Saya bilang, saya orang kampung, saya dari kampung. Tenaga saya kuat, saya bilang gitu. Karena saya biasa di kampung Usia biasanya. SMP ya? Lulus MTS tadi saya. Iya, usia SMA Usia berarti. SMP, saya SMP. Iya, SMA kelas 1 lah ya. Iya, SMA kelas 1. Ya setelah itu saya bekerja ngangkutin apa namanya material dan sebagainya sampai ternyata material tersebut kena gusur. Ya Allah. Pindahlah, saya disuruh pindah. Katanya, Yusuf kamu tetap ngikut saya, pindahlah ke Bekasi. Nah ternyata setelah pindah ke Bekasi, si engkoh tersebut itu meninggal. Nah, dilalah saya ketemu lagi di situ ada salah satu masjid di Rawa Bebek Bendungan Kalibaru Kranji. Itu ada tukang es batu, Tat. Yang tukang es batu saya setiap subuh beliau itu selalu ngimamin dan karena saya lapar terus Tukang terang. es batu ini? Tukang es batu. Yang ini. ngimamin tukang es batu? Tukang es batu. Oke, Mas Yusuf. Ceritanya menarik ini. Iya. Tapi tunggu, ada yang mau lewat. Siap. ya nanti kita lanjut lagi ceritanya setelah yang berikut ini. Tetap dinikmati sedekah. Insya Allah banyak berkah. berkah.